Jiwa terpilih, dengarkan dengan hati yang tenang. Apa yang akan saya bagikan ini bukanlah sekadar kata-kata kosong, melainkan sebuah pesan yang datang dari ruang ilahi, pesan yang bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Jika engkau berada di sini sekarang, itu bukan kebetulan. Alam semesta telah bergerak, tangan Tuhan telah menuntun langkahmu hingga akhirnya kau menemukan pesan ini. Ada sebuah gelombang perubahan besar yang sedang bergerak, dan engkau berdiri tepat di tepinya. Setiap bisikan doa yang pernah kau ucapkan dalam kesendirian, setiap keinginan yang kau simpan jauh di dalam hati, kini sedang dipercepat untuk diwujudkan. Tetapi, sebelum semua itu nyata, ada satu perintah sederhana namun mendalam yang harus kau patuhi. Jangan lakukan apa-apa. Mungkin hatimu bertanya, mengapa aku harus diam di saat aku ingin bergerak? Mengapa aku harus tenang ketika dunia memaksaku berlari? Dengarkan baik-baik, kekuatan sejati tidak selalu lahir dari tindakan, melainkan dari penyerahan. Ketika engkau berhenti mendorong dengan logika dan berhenti memaksa dengan kehendak, maka engkau memberi ruang bagi kuasa ilahi untuk bekerja. Diam bukan berarti kalah, pasif, atau lemah. Diam adalah bentuk kepercayaan tertinggi, sebuah pernyataan batin bahwa engkau yakin segala sesuatu sedang diatur oleh tangan Tuhan dengan sempurna. Dalam keheninganmu, rencana besar itu sedang disusun, dan dalam penyerahanmu, jalan menuju kemenanganmu sedang dibuka. Oleh sebab itu, jiwa terpilih, izinkan dirimu untuk percaya sepenuhnya. Biarkan ketenangan menjadi kekuatanmu, dan biarkan penyerahan menjadi senjatamu. Karena dari situlah berkat akan mengalir, damai akan turun, dan kuasa yang belum pernah kau bayangkan akan dinyatakan. Dan jika engkau merasa pesan ini berbicara langsung kepada jiwamu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasinya agar engkau selalu terhubung dengan pesan ilahi berikutnya. Dukung channel ini dengan memberikan super thanks sebagai bentuk energi positif dan rasa terima kasihmu, agar pesan-pesan seperti ini terus menyebar dan menjangkau lebih banyak jiwa terpilih di luar sana. Pertama, perintah untuk diam. Kita hidup di tengah dunia yang menuntut kita selalu bergerak, berlari mengejar target, dan membuktikan diri lewat kerja keras tanpa henti. Segala sesuatu diukur dari seberapa banyak yang kita lakukan, seberapa cepat kita bergerak, dan seberapa keras kita berusaha. Namun dalam tatanan yang lebih tinggi, ada hukum ilahi yang tidak tunduk pada ukuran dunia. Ada saat di mana langkah yang paling bijak bukanlah bergerak, melainkan berhenti. Ada momen ketika tindakan paling kuat bukanlah berjuang dengan tangan, melainkan menyerahkan kendali dengan hati yang percaya. Ketika suara langit berkata, "Diamlah," itu bukan berarti Anda dipanggil untuk bermalas-malasan atau mengabaikan tanggung jawab. Perintah ini justru merupakan ajakan untuk masuk dalam harmoni yang lebih dalam dengan kehendak ilahi. Diam adalah keselarasan, bukan kelalaian. Diam adalah keyakinan bahwa kekuatan yang lebih tinggi sedang bekerja, meski mata manusia tidak melihat. Itu adalah undangan untuk melepaskan kontrol palsu yang selama ini kita genggam, agar tangan Tuhan yang sejati bisa mengambil alih peran utama. Orang terpilih, selama ini Anda mungkin memikul beban yang tidak pernah dimaksudkan untuk Anda tanggung seorang diri. Anda menahan rasa khawatir, merancang strategi, dan mencoba mengendalikan setiap hasil dengan tenaga sendiri. Tetapi perintah untuk diam adalah tanda bahwa saatnya beban itu diletakkan. Ini bukan lagi tentang kemampuan Anda, melainkan tentang bagaimana Anda berani mempercayakan seluruh perjalanan kepada Dia yang Maha Mengetahui. Ketika Anda berhenti, sebenarnya bukan berhenti dari kehidupan, melainkan berhenti dari keterikatan yang membuat Anda lelah. Diam juga adalah bentuk perlindungan. Saat kita bergerak tanpa arahan, kita bisa mengacaukan rancangan yang sudah tertata dengan sempurna. Langit tahu kapan waktunya Anda melangkah, kapan waktunya Anda menunggu, dan kapan waktunya Anda melihat keajaiban terjadi. Perintah untuk tidak berbuat apa-apa seringkali datang bukan untuk menunda perjalanan, melainkan untuk menjaga agar Anda tidak memasuki medan yang belum siap menerima kehadiran Anda. Dengan kata lain,
Diam adalah perisai tak kasat mata yang menahan Anda dari luka yang tidak perlu. Dan akhirnya, mengerti makna dari diam adalah kunci untuk mengalami kebangkitan batin. Saat Anda belajar tidak selalu harus bertindak, Anda menemukan bahwa keheningan adalah ruang di mana jiwa Anda diperbaharui. Dalam diam, iman tumbuh. Dalam diam, kepercayaan diperkuat. Dalam diam, Anda belajar bahwa keajaiban sejati bukanlah hasil jerih payah manusia semata, tetapi buah dari keselarasan dengan irama semesta yang dipimpin oleh tangan Tuhan sendiri. Diam, pada akhirnya, bukanlah kekosongan. Itu adalah panggung tempat karya ilahi sedang berlangsung. Kedua, kebangkitan takdir. Perubahan yang sedang terjadi dalam hidupmu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pergeseran keadaan duniawi. Ini adalah pergeseran rohani yang menyentuh inti dari keberadaanmu. Jiwa-jiwa yang selama ini dipinggirkan, diabaikan, bahkan diremehkan, kini sedang dibangkitkan oleh kekuatan ilahi. Ada sebuah penyelarasan baru di alam semesta yang menyalakan kembali apa yang pernah padam dalam dirimu. Karunia-karunia yang sempat terkubur di balik luka, penolakan, dan penderitaan kini sedang dihidupkan kembali dengan cahaya baru, membawa kejelasan, keberanian, dan kuasa yang tak dapat dibantah. DNA rohanimu sedang mengalami penulisan ulang. Apa yang dulu terikat pada pola lama, keterbatasan, dan keraguan kini dilepaskan, digantikan dengan rancangan ilahi yang murni. Penglihatan batinmu semakin tajam, intuisi rohanimu semakin jelas, dan kepekaanmu terhadap petunjuk ilahi semakin kuat. Ini adalah kebangkitan di dalam batin, di mana rohmu tidak lagi berjalan dalam bayangan, melainkan dalam terang yang sejati. Dengan itu, engkau mulai menyadari otoritas ilahi yang ada padamu, bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah yang harus dijalani dengan kerendahan hati. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi sedang menggerakkan para malaikat, energi cahaya, dan kuasa rohani untuk membuka jalan bagimu. Mereka bekerja tanpa henti, menyiapkan jalur yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Setiap hambatan yang tampak mustahil ditembus sedang diperbaiki, setiap pintu yang terkunci sedang disesuaikan dengan waktumu, dan setiap jalan buntu sedang disingkirkan. Namun, semua itu membutuhkan sikap hati yang penuh kepercayaan. Kekhawatiran bukanlah sesuatu yang netral, itu adalah bentuk penolakan terhadap arus energi ilahi. Tetapi ketika engkau memilih ketaatan, engkau sedang memposisikan dirimu dalam pelindungan yang tak tergoyahkan. Kebangkitan takdirmu juga menyangkut pergantian peran di dunia ini. Mereka yang memegang kuasa dengan cara curang, menindas, dan menipu sedang disingkirkan dari panggungnya. Tuhan sedang menobatkan jiwa-jiwa pilihan, bukan untuk mencari sorotan manusia, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan keseimbangan. Inilah saat di mana otoritas sejati tidak lagi dimiliki oleh mereka yang berpura-pura, tetapi oleh mereka yang hatinya selaras dengan kehendak ilahi. Kehadiranmu akan membawa perubahan nyata, bukan karena engkau menuntutnya, melainkan karena energi ilahi yang melekat padamu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan ketika itu terjadi, engkau akan melihat bagaimana dunia merespons berbeda. Tempat-tempat yang dulu menolakmu akan membutuhkan kehadiranmu. Orang-orang yang dulu meremehkanmu akan mencari bimbinganmu. Bukan karena engkau mengejar pengakuan, melainkan karena terang yang ada padamu kini tidak dapat disembunyikan. Suasana akan bergeser hanya dengan keberadaanmu, dan kata-katamu akan membawa bobot yang menggetarkan hati. Inilah kebangkitan takdirmu, bukan sekadar kebangkitan pribadi, tetapi juga bagian dari rancangan besar untuk membawa keseimbangan, cahaya, dan kebenaran bagi dunia. Ketiga, kekayaan surga. Terlalu lama jiwa-jiwa pilihan hidup dalam pusaran ketidakstabilan. Ada yang kehilangan rumah, ada yang harus melewati hubungan yang runtuh, dan banyak yang berjuang dalam tekanan keuangan. Semua itu bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari perjalanan pembersihan jiwa. Ketidakstabilan itu membentuk keteguhan hati, melatih kesabaran, dan menanamkan keberanian untuk tetap percaya meski dunia tampak runtuh. Kini, masa itu berakhir.
Inilah saatnya Tuhan menegakkan kembali fondasi hidupmu, memberimu pijakan yang kokoh, rasa aman, dan kedamaian yang selama ini terasa jauh. Pemulihan yang diberikan bukan sekadar perbaikan keadaan lahiriah, melainkan juga keseimbangan batin. Ketika stabilitas kembali, engkau akan merasakan kelegaan yang tak pernah engkau bayangkan. Tidak lagi engkau akan hidup berpindah-pindah dalam kebimbangan dan kekhawatiran. Sebaliknya, engkau akan berlabuh pada janji Tuhan yang teguh. Ia menyiapkan tempat yang damai bagi jiwamu, sebuah ruang di mana engkau dapat bernapas lega dan merasakan bahwa hidupmu akhirnya menemukan arah yang pasti. Namun lebih dari sekadar ketenangan, ada penyediaan besar yang sedang bergerak dari alam ilahi ke dalam hidupmu. Perpindahan kekayaan bukanlah hasil dari keserakahan, melainkan wujud keadilan surgawi. Apa yang dulu tertahan kini sedang dialihkan ke tangan yang layak. Sumber daya, peluang, dan keberlimpahan akan mengalir bukan semata untuk memperkaya, melainkan untuk memperlengkapi. Kekayaan surga ini bukan sekadar angka dalam materi, melainkan energi ilahi yang memampukanmu untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar. Dengan itu, terobosan finansial yang akan engkau terima bukan hanya untuk kenyamanan pribadi. Ia adalah modal spiritual untuk menjalankan panggilanmu. Dengan penyediaan ini engkau akan mampu menopang keluarga, membangun lingkungan, serta menjadi jawaban bagi orang lain yang masih berada dalam kesulitan. Kekayaan yang turun kepadamu adalah titipan ilahi, sebuah amanah untuk menciptakan kebaikan yang berlipat ganda. Karena itulah, kekayaan surga adalah bentuk kepercayaan dari Tuhan. Ia menaruh harta bukan hanya di tanganmu, tetapi juga di hatimu. Kekayaan itu datang bersamaan dengan tanggung jawab, agar engkau tidak terikat oleh materi, melainkan menggunakan materi sebagai alat untuk menyalurkan cahaya. Dengan begitu, engkau tidak hanya sekadar menerima berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat itu sendiri. Inilah kekayaan sejati, bukan hanya yang terlihat oleh mata, tetapi yang juga memberi kehidupan, harapan, dan penyembuhan bagi banyak jiwa. Keempat, murka dan peringatan. Tetapi dengarkan ini dengan penuh kesadaran, masa peringatan yang lembut telah berlalu. Alam semesta telah memberi tanda, bisikan, dan dorongan agar Anda kembali ke jalan yang benar. Kesabaran Tuhan sungguh luas, tetapi kesabaran itu bukan tanpa batas. Kini tibalah saat ketika energi ilahi bergerak bukan hanya untuk menuntun, tetapi juga untuk menegakkan keadilan. Murkanya bukanlah sekadar emosi, melainkan getaran suci yang muncul ketika keharmonisan kosmik diganggu oleh pilihan manusia yang menolak bimbingannya. Amarahnya hadir sebagai bentuk penyeimbang, bukan penghancur semata. Bayangkan sebuah sungai yang deras. Selama alirannya diikuti, ia menghidupkan ladang dan menguatkan kehidupan. Tetapi jika seseorang berusaha menutup aliran itu, maka banjir akan datang dengan kekuatan yang tak terhindarkan. Begitulah murka ilahi bekerja. Ia adalah aliran keadilan yang datang untuk meluruskan setiap penyimpangan dari jalan yang telah ditetapkan. Menolak panggilan ini bukan hanya sekadar ketidaktaatan, melainkan penolakan terhadap tatanan surgawi yang menjaga hidup Anda. Ini bukan tentang aturan luar yang mengikat, melainkan tentang keseimbangan batin dan keterhubungan dengan sumber ilahi. Jika Anda menutup diri dari perintah ini, maka Anda sedang menutup diri dari aliran energi hidup yang sebenarnya menopang jiwa Anda. Akibatnya, kehampaan, kebingungan, dan kehancuran rohani bisa menjadi bayangan yang menghantui perjalanan Anda. Namun, di balik peringatan ini, selalu ada jalan kasih karunia. Tuhan tidak mencabut rahmat-Nya dari mereka yang mau berbalik dan menyerahkan diri. Ketaatan yang tulus akan membuka pintu-pintu yang tidak seorang pun dapat menutup. Jalan yang tampak buntu akan terbuka dengan cara yang tidak terduga. Mujizat akan datang bukan sebagai hadiah acak, tetapi sebagai tanda bahwa Anda kembali selaras dengan kehendak ilahi. Ingatlah, taruhannya bukan lagi kecil. Ini adalah tentang arah hidup Anda, tentang takdir yang telah ditulis untuk jiwa Anda. Murka hadir sebagai panggilan terakhir, peringatan keras agar Anda tidak kehilangan apa yang telah dipersiapkan. Tetapi bagi mereka yang mau tunduk, menyerahkan hati,
dan berjalan sesuai bimbingan ilahi, murka itu tidak akan menimpa mereka. Yang datang justru damai, tujuan hidup yang jelas, dan kelimpahan yang tak dapat diganggu oleh tangan manusia. Kelima, pengangkatan ilahi. Jiwa terpilih, pengangkatan ilahi adalah titik balik perjalanan hidupmu. Selama ini engkau berjalan di jalur yang penuh ujian, ditempa oleh rasa sakit, ditantang oleh kesunyian, dan diuji oleh kesabaran. Semua itu bukan tanpa arti, karena di baliknya tersimpan rancangan besar yang kini sedang tersingkap. Masa-masa yang dulu terasa berat kini terbukti sebagai landasan yang kokoh, mempersiapkanmu untuk ditinggikan ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Pengangkatan ini bukanlah hasil kerja manusia semata, melainkan buah dari campur tangan ilahi yang mengangkatmu di atas keterbatasan duniawi. Pengangkatan ilahi berarti hidupmu tidak lagi berjalan hanya dengan kekuatanmu sendiri. Ada dorongan dari energi yang lebih tinggi, ada tarikan dari kuasa yang tak terlihat yang membawamu melampaui apa yang engkau bisa capai dengan usaha biasa. Di sini, anugerah menggantikan kerja keras yang melelahkan, kecepatan menggantikan keterlambatan, dan kejernihan menggantikan kebingungan. Engkau akan menyaksikan bagaimana pintu-pintu yang dahulu terkunci rapat kini terbuka dengan mudah, seolah semesta sendiri yang bersekongkol untuk memuluskan jalanmu. Suaramu akan mulai bergema dengan kuasa. Kata-katamu membawa bobot, bukan karena kerasnya nada, melainkan karena energi kebenaran dan ketulusan yang mengalir darinya. Kehadiranmu akan membawa pengaruh yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Orang-orang akan merasakan kehangatan, ketenangan, dan kekuatan hanya dengan berada di dekatmu. Identitasmu yang dulu mungkin tersembunyi atau dipandang rendah, kini akan diangkat, dipulihkan, dan dihormati. Engkau akan berdiri sebagai simbol harapan bagi banyak jiwa yang haus akan cahaya dan inspirasi. Dalam pengangkatan ini, bukan hanya karir, status, atau materi yang ditinggikan, tetapi juga jiwamu. Kesembuhan akan mengalir ke dalam dirimu, luka lama akan dipulihkan, ketidakadilan yang pernah engkau alami akan dibalikan menjadi keadilan, dan perlindungan ilahi akan melingkupimu di setiap langkah. Orang-orang yang sejalan dengan tujuan hidupmu akan dipertemukan denganmu sebagai sekutu, sementara mereka yang hanya ingin menjatuhkanmu akan tersingkir dari jalanmu. Segala sesuatu yang kabur akan menjadi jelas, dan engkau akan mengetahui dengan pasti ke arah mana hidupmu diarahkan. Inilah pengangkatan ilahi, sebuah fase di mana engkau tidak hanya naik level secara lahiriah, tetapi juga dimuliakan secara batiniah. Hidupmu akan menjadi bukti nyata bahwa kuasa yang lebih tinggi sedang bekerja di balik layar kehidupan manusia. Orang terpilih, bersiaplah, karena pengangkatan ini bukan sekadar peninggian posisi, melainkan panggilan untuk hidup dalam peran tertinggi dari dirimu yang sejati. Dan dari titik ini, engkau tidak akan pernah kembali menjadi sama seperti dahulu keputusanmu. Dan yang terakhir, panggilan terakhir. Jiwa terpilih, inilah momen yang tidak boleh engkau abaikan. Seluruh perjalananmu, setiap air mata, setiap doa, dan setiap pertarungan batin telah membawamu ke titik ini, sebuah titik keputusan. Panggilan terakhir ini bukan sekadar ajakan, melainkan perintah yang lahir dari kasih ilahi yang mendalam. Murka akan menimpa mereka yang tetap menutup hati, tetapi bagi yang memilih untuk tunduk, terbuka jalan keselamatan, pemulihan, dan pengangkatan yang telah dipersiapkan sejak awal. Pesan, jangan lakukan apa-apa, bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Dunia mengajarkanmu untuk terus bergerak, berjuang, dan memaksakan kehendak, tetapi langit menuntunmu ke arah yang berbeda, yaitu menyerahkan kendali sepenuhnya. Saat engkau berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama kuasa ilahi, engkau akan menemukan kedamaian yang tak bisa diguncang oleh situasi apapun. Diam, dalam hal ini, bukanlah pasif, tetapi adalah tindakan rohani tertinggi. Percaya sepenuhnya pada rancangan yang lebih besar dari pemahamanmu sendiri. Takdirmu sedang ditulis ulang. Hal-hal yang pernah runtuh akan dibangun kembali dengan cara yang lebih mulia.
Kesempatan yang pernah hilang akan diganti dengan pintu-pintu baru yang lebih besar dan lebih sesuai dengan panggilan jiwamu. Pengangkatan ilahi yang sedang berlangsung bukanlah janji kosong, melainkan realitas yang akan segera terwujud. Syaratnya hanya satu, ketaatan mutlak. Dengan itu, engkau akan berjalan selaras dengan kuasa yang mengatur semesta. Namun, pahamilah peringatannya, jika engkau mencoba mengendalikan dengan tanganmu sendiri, engkau justru akan merusak pola surgawi yang sedang terbentuk. Campur tangan manusia hanya akan membawa kekacauan, sedangkan penyerahan penuh membawa keajaiban. Jalan ini memang menuntut keberanian untuk percaya, bahkan ketika logika manusia meragukannya. Tetapi bagi yang berani menyerahkan diri, hasilnya adalah hidup yang ditinggikan, penuh damai, dan diliputi kelimpahan. Karena itu, jiwa terpilih, terimalah panggilan terakhir ini dengan sepenuh hati. Nyatakan dengan iman bahwa engkau siap menyerahkan dirimu. Biarkan pesan ini hidup dalam rohmu, teguhkan dengan tindakan sederhana. Tuliskan, "Aku menyerahkan diri," sebagai deklarasi penyerahan, tekan "suka" sebagai segel imanmu, dan berlangganan agar engkau terus terhubung dengan pesan-pesan ilahi berikutnya. Ingatlah selalu, perintah Tuhan jelas, jangan lakukan apa-apa, tetapi percayalah, karena dari dalam ketenangan itulah engkau akan diangkat.